Oke, baik Pak Munci, kaitan dengan kegiatan penelitian yang kaitannya dengan penanggulangan bencana atau penanggulangan dini terkait dengan bencana yang ada di Kabupaten Karangasem. Dapat saya sampaikan memang Karangasem ini daerahnya daerah yang rawan bencana sesungguhnya. Banyak pegunungannya, banyak bukit-bukitnya, kemudian juga aliran sungai juga cukup banyak, dan aliran sungainya juga besar-besar sekali. Dan yang paling sangat mengancam selama ini itu adalah erupsi Gunung Agung, erupsi Gunung Agung. Nah, kami di Dinas Pendidikan sesungguhnya tahun 2017, itu tahun 2017 pada tanggal 22 September 2017, di mana perkiraan daripada para ahli itu kaitan dengan ke Gunung Agungan, begitu ke Gunung Apian, gitu, dari BPBD terkait dengan Gunung Agung, begitu, itu diperkirakan letusannya 10 kali dari letusan Gunung Sinabung kemarin itu, sehingga masyarakat sedikit banyak yang cemas dan takut gitu. Nah, tanggal 22 itu terjadilah pengungsian besar-besaran, 22 September 2017 terjadilah pengungsian besar-besaran, dan tidak hanya di Kabupaten Karangasem, di 9 kabupaten masyarakat Karangasem itu mengungsi, banyak yang mengungsi. Yang paling banyak itu adalah Singaraja dan Klungkung. Tetapi sampai ke Negara juga ada masyarakat mengungsi. Kalau tidak salah waktu itu pengungsi hampir 40-50% dari jumlah penduduk 400.000 itu mengungsi. Mengungsi. Nah, termasuk juga sekolah, itu termasuk sekolah. Nah, pada saat itu levelnya sudah ditingkatkan menjadi level 1. Dan memang pada saat itu intensitas gempa itu antara 500 sampai 1000 kali per hari gitu. Sehingga memang prediksinya adalah seperti itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu berbagai penggiat kemanusiaan itu membantu kita gitu. Dan memang kami di Dinas Pendidikan, terutama pemerintah Kabupaten Karangasem, khususnya Ibu Bupati, itu konsen sekali terhadap pendidikan. Begitu tanggal 22, besoknya kami lapor sama Ibu, sama Ibu, murid-murid kita ada di 9 kabupaten kota. Guru-guru kita juga ada di 9 kabupaten kota, ngumpulnya tidak di Karangasem. Nah, sehingga pada saat itu diperintahkanlah saya bagaimana mengupayakan supaya jangan sampai ada murid tidak belajar, tidak belajar. Nah, pada saat itu kami kirim surat ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian di Dinas Pendidikan Provinsi Bali merespon luar biasa permintaan kami dan membuat surat. Dinas Pendidikan Provinsi Bali waktu itu Tia Kusumawardani masih, beliaunya membuat surat ke 9 kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi sekolah atau murid-murid yang berada di pengungsian. Nah, pada saat itu langkah awal yang diambil menyisipkan di kelas-kelas yang ada. Misalnya ada masyarakat yang ngungsi ke Denpasar. Di Denpasar kelas berapa dia? Kelas 5 misalnya. Dia masuk ke kelas 5 di mana sekolah terdekatnya mengungsi gitu.
Kalau misalnya SMP seperti begitu semuanya, sehingga tidak terlalu lama anak-anak itu di pengungsian mereka sudah mendapatkan layanan pendidikan gitu. Nah terus berikutnya itu kan berfluktuasi, ya dari level 1 kemudian karena mungkin doa-doa kita sudah bisa disampaikan, kita disampaikan, kemudian oleh yang di sana begitu kita tidak tahu secara niskalnya begitu oleh yang di sana, sehingga Gunung Agung itu tidak jadi meletus gitu. Memang erupsi terjadi, letusannya itu ada, nah tapi hanya mengeluarkan debu gitu, sampai material magma dan lain sebagainya hanya di sekitar sana saja gitu. Nah kemudian kita kerjasama dengan pemerintah pusat. Kita ambil sebentar ya. Tentang tahapan letusan. Kaitan dengan itu tadi, kita bersama dengan pemerintah pusat, khususnya Kemendikbud yang bidangnya terkait dengan kebencanaan begitu, membuat mitigasi bencana. Jika level 1 awas gitu, berapa sekolah yang pindah. Karena kemarin kalau level 1 itu radiusnya adalah 8 sampai 12 km. 8 sampai 12 km itu hampir ya sekitar mungkin 40-50-an sekolah itu kena dampak itu. Kemudian level 2, sekarang sebetulnya Gunung Agung masih dalam level 3 gitu. Jadi level 3 ini radiusnya hanya 4 kilo. Radiusnya 4 kilo sampai sekarang, padahal sesungguhnya kalau lihat daripada aktivitas daripada Gunung Agung kan sudah sepi sebetulnya. Gempanya itu tetapi itu masih belum diturunkan, tetap masih di level 3. Radius 4 km. Nah, cuma di radius 4 km hanya ada satu sekolah sebetulnya, yaitu SD 2 Ban. Di sana mempunyai filial gitu. Punya filial di sekitar radius 3 km lah, 3 km. Nah sementara kemarin mereka sekolahnya di sekolah induk. Nah tapi desakan dari masyarakat karena sudah tidak beraktivitas lagi Gunung Agungnya, desakan masyarakat untuk kembali lagi ke filial, ke filial. Nah kami sudah tindak lanjuti dengan membuat surat ke PBD, kemudian PBD mengizinkan, kemudian kami lakukan seperti itu. Itu sih sementara kaitan dengan aninya. Nah kalau misalnya kaitan dengan bencana-bencana yang lain, ya ada gempa. Kemarin yang keras itu gempa Lomboknya, 25 Agustus 2018. Itu gempa Lombok di sana, gempa Lombok hancur semua. Ini gedung ini gentengnya itu hancur di sana. Tapi sudah direnov kembali. Sudah direnov. Ya kemarin. Terus kalau lihat bekas-bekasnya masih, ini kan baru renov ini. Kalau mungkin tahannya masih ada. Termasuk yang sekarang yang belum diperbaiki itu gedung pengadilan. Gedung pengadilan negeri itu kan masih gentengnya itu masih seperti begitu. Hampir ya Karangasem ini kena parah gitu. Aku juga barusan tadi pagi dari Dinas Pariwisata. Awalnya kan aku ke gedung Civic yang lantai 3 sudah kosong. Aku lihat masih ada dampak. Pariwisata bencana. Sekarang menggunakan gedung pemuda di sana. Katanya miliknya miliknya pendidikan. Iya, gedung pemuda. Sebetulnya di sana kantornya waktu kemarin itu gempa Lomboknya yang menyebabkan. Di samping gempa juga rawan gempa. Nah itu kalau longsor sudah biasa, mungkin sama seperti kawasan lain. Kalau misalnya pohon tumbang juga sama seperti kabupaten lain. Termasuk kemarin ada yang tertimpa pohon karena angin kencang, ya sama seperti yang lain. Seperti itu. Kalau untuk
membahas tentang apa, kita sudah membahas resiko-resiko yang ada di Karangasem apa saja, lalu apa pengalaman penanganan letusan Gunung Agung seperti apa dengan apa berapa sistem atau metode apa kelas darurat di masing-masing tempat, apa mahasiswa apa siswanya disisipkan ke sekolah-sekolah yang aman. Kalau apa berkaitan dengan apa peringatan dini itu terima informasi tentang kebencanaan dari mana aja, lalu nyebarinnya kayak gimana gitu. Nah, kalau waktu erupsi Gunung Agung kemarin itu memang BPBD. Nah, di sana kan ada tim penanggulangan bencana yang diketuai oleh Dandim, Pak Dandim itu si anunya. Nah, beliaunya yang gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama tentu dengan Infom. Ya, jika ada ya sementara tidak sih ada seperti begitu gitu yang anunya. Cuma itu kalau kami kan kebetulan juga selaku kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karangasem gitu. Kami juga punya apa namanya Pramuka Peduli, itu Pramuka Peduli. Nah, peduli itu peduli bencana macam-macam, termasuk juga terkait dengan peduli apa namanya pengaruh-pengaruh daripada makanan-makanan itu, BPOM itu, itu seperti itu. Dan berbagai instansi juga kaitan dengan penggiat apa namanya kemanusiaan di bidang kebencanaan begitu. Banyak juga memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan terutama kepada murid-murid, gitu, pada murid-murid. Jika ada gempa, apa yang harus dilakukan, gitu. Jika erupsi seperti apa kita harus berbuat, kemana kita harus jalannya, evakuasinya seperti apa. Gitu. Kalau apa namanya itu sudah membahas itu. Lalu penyebaran informasi itu pakai media apa saja itu, apa informasi kebencanaan selain ada pelatihan, selain ada kegiatan, apakah ada apa kayak grup WhatsApp atau apa ada menyebarkan lewat apa media sosial itu? Yang WhatsApp-nya ya WhatsApp, kemudian ya lewat apa namanya HP kan seperti itu, telepon seperti begitu. Kalau untuk apa kesiapan sekolah untuk evakuasi atau memindahkan muridnya sejauh ini seperti apa itu kesiapan apa sekolah untuk melakukan evakuasi gitu ke tempat yang aman? Itu tadi yang sampaikan kamu tadi. Kita sudah punya mitigasi bencana. Mitigasi bencana artinya prosedur jika terjadi erupsi itu tergantung daripada levelnya. Kalau sekarang level 3, level 3 berarti di level 3 berarti tidak ada yang kita perlu evakuasi. Kemudian kalau dinaikkan levelnya menjadi level 2 begitu dengan radius 8 kilo berarti kita harus pindahkan beberapa sekolah. Nah, terutama di radius 8 kilo. Kalau misalnya level 1 seperti begitu. So berarti kesiapan masing-masing apa dinas pendidikan sama sekolah-sekolah itu tergantung level-levelnya itu sudah jelas. Sudah ada prosedur seperti itu. Sama apa salah satu program dari apa Kemendikbud kan itu apa sekolah madrasah aman bencana atau apa sekretariat apa nasional aman bencana SMAP atau apa gitu, SMAP, sekolah madrasah aman bencana itu apakah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat nasional itu? Begini, memang kalau misalnya madrasah itu min dan kalau MTS kita punya. Kalau misalnya min madrasah itu kan ada di Kemenag ya. Kemendag dia. Ya kalau MTS kita punya di bawah naungan kita. Kalau apa untuk apa semacam apa perencanaan
kontingensi atau apa namanya pembuatan kerangka kebijakan ada nggak berkaitan dengan apa sekolah di tangkap darurat gitu karena bencana? Nah, sesuai kebutuhannya sih. Mm-hmm. Seperti misalnya kemarin, ini kan panas lama ya, musim panas lama, kemudian menjelang hujan, kami juga buat surat edaran ke sekolah-sekolah, sehingga utamanya kan begini. Mungkin ada sekolah yang bocor gitu. Jadi sebelum ada hujan itu kita sudah ingatkan mereka supaya mereka memperbaiki, sehingga di saat terjadi musim hujan seperti sekarang ini kan 3 hari yang lalu itu hujannya luar biasa. Iya. Luar biasa. Banjir di mana-mana gitu. Termasuk ini kemarin ini kan ada tembok sini. Naik airnya ke tembok sana gitu. Iya? Kemudian itu kalau nggak cepat ditangani ya udah jebol itu temboknya sana. Makanya ini jalan itu saya apa namanya, di sana jalan sebetulnya gorong-gorong itu gorong-gorong karena dipakai badan jalan, airnya mampet tidak bisa kemari. Saya bongkar itu kemarin sampai gorong-gorongnya ya, sehingga bisa aliran air ya. So ini pas musim kering, mengantisipasi musim hujan itu baru ada perbaikan untuk mengantisipasi lebih ke apa langkah-langkah. Sementara itu yang kami sudah lakukan. Kalau kerjasama dengan lembaga atau dinas atau LSM lain seperti apa di bidang kebencanaan, ada nggak kayak kerjasama? Kemarin itu dah membuat mitigasinya itu. Kalau tidak salah itu Yayasan Cilik yang ada di kementerian itu, sama itu. Kalau misalnya kalau lintas OPD ya dengan BPBD. Kemarin kan ada di sekolah juga apa namanya ketimpa pohon gitu. Ya kita minta bantuan ke BPBD untuk potongnya, untuk membersihkan itu. Gitu. Seperti begitu. So, sudah ada langkah-langkah. Kita sudah kerjasamanya bagus untuk di Kabupaten Karangasem. Sama apa namanya untuk selain bencana kan saat ini kan lagi ada kasus atau isu tentang virus corona gitu. Itu ada langkah-langkah antisipasi nggak yang disebarin ke antara guru sampai murid gitu? Kita di Karangasem, pemerintah Kabupaten Karangasem itulah katakan kami juga ikut terlibat di dalamnya. Tidak hanya skala, artinya skalanya kita informasikan kepada masyarakat bagaimana mereka bersikap sehingga masyarakat itu tidak panik. Itu pertama. Kemudian kalau misalnya bepergian khususnya mungkin ya ke bandara dan lain sebagainya agar berhati-hati begitu, mengantisipasi kaitan dengan penularan itu gitu. Itu secara sekalinya kalau secara realnya. Ini skala sekarang itu pemerintah Kabupaten Karangasem waktu kemarin kemarin tanggal berapa ya lupa saya, itu mengadakan guru piduke. Guru piduke itu bukan guru piduke apa namanya, apa namanya ya, pokoknya kaitannya dengan kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu, agar Karangasem ini dilindungi dan dibebaskan dari bencana gitu, dari bencana itu. Kayak sembayang gitu ya. Iya, dalam bentuk persembayangan gitu, permohonan, doa gitulah, doa. Itu dilakukan di pura mana atau di Pura Penataran Agung Padang Bayi. Ya. Apa namanya itu ya, lupa saya. Namanya itu. Kayaknya juga dilakukan hal yang sama yang di provinsi, tapi yang lakuin dinas, yang utamain dinas pariwisatanya, tapi di Narmada. Narmada ya. Dibikin kita di sini. Di itu ya, Pura Penataran Agung Padang Bayi. Apa namanya, lupa saya itu namanya. So kunci dalam
apa namanya adat agama itu cukup kental ya dalam penanggulangan bencana di Karangasem. Iya. Nah ini sudah apa namanya? Kemarin kan Gunung Agung itu kan diprediksi itu sudah luar biasa itu. Memang kenyataannya begitu. Nyatanya begitu. Getaran kalau yang ada di sekitar itu, di sekitar Gunung Agung begitu. Getarannya itu setiap menit, setiap detik, setiap tidak menit lagi gitu. 2 menit, 3 menit bergetar ya gitu. Bergetar. Adanya gempa gitu. Nah, itu makanya diprediksi oleh para ahli itu bahwa apa namanya letusan Gunung Agung ini dahsyat gitu. Ya, dahsyat. Dari Iya. apa getaran terus Iya, menerus. dari getaran itu Tapi artinya bukan gitu. bukan kayak boom gitu, bukan kayak gitu. Bukan. Kucing, Karena kucing. apa namanya itu gempanya, gempa tektoniknya itu, gempa vulkaniknya itu penyebabnya, itu penyebabnya. Sehingga prediksinya itu seperti begitu. Masyarakat itu dia kan apa namanya takut. Ya, Karena takut dia mengungsi rame-rame gitu, mengungsi rame-rame. Kalau ya Bapak nguji di sini tanggal 23 itu setelah tanggal 2. Ini seperti kota mati Karangasem. Ya, saya masuk sini. Karena saya kan kalau yang namanya apa namanya tidak mungkin begitu meledak langsung turun semua kan begitu tidak mungkin gitu. Saya masih berani sini masih ngantor sini gitu. Tapi masyarakat sudah tidak ada belinasi di mana ada sulit gitu waktu itu gitu. Karena itu prediksinya seperti begitu sehingga kosong sekali di sini masyarakat di sini gitu mengungsi dia semua gitu. Padahal waktu perintah evakuasi atau mengungsinya itu untuk seluruh Karangasem atau cuman desa-desa yang di atas saja yang diperintah Enggak, yang di atas saja, yang di atas ini. Karena waktu itu oleh Pak Dandim itu memang dikerahkan apa namanya truk-truk itu untuk mengangkut, ya mengangkut. Nah makanya tidak hanya manusia diangkut waktu itu, termasuk sapi, babi begitu, babi semua, juga gitu. Iya, pengungsian itu yang sulit ditangani oleh pemerintah itu pengungsian sapinya ini yang sulit, gitu. Pengungsian sapinya itu dapat bantuan sampai apa namanya makan ternak itu seperti begitu bisa dapat. Karena begini, nah itu juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu, oknum-oknum ya. Sapi yang harganya ya 11 juta ya pada saat itu ya 2 juta aja udah mahal ya 3 juta udah mahal gitu seperti begitu ya, cukup menarik ini ya bahwa tidak hanya berpengaruh pada sektor pendidikan tapi ke seluruh sektor kehidupan juga terpengaruh ya. Dampaknya adalah itu tadi kalau terkait dengan pendidikan ya setelah pasca itu terjadi sedikit apa namanya anak-anak yang sudah kadung di Denpasar ya apa namanya enggan pulang yang sudah kadung di apa namanya di negara gitu enggan pulang. Nah kemudian itu kan putus sekolahnya tinggi gitu itu akibatnya itu sih penyebabnya putus sekolah. Berarti apa setelah letusan terjadi itu juga ada lonjakan yang putus sekolah gitu atau itu tetapi kami punya program di sini yang namanya program guru menjemput gitu. Program guru menjemput siswa artinya bagi apa namanya masyarakat yang masih ya mungkin anaknya belum mau sekolah masih trauma dan sebagainya. Nah, kami punya program itu bagaimana menyadarkan memotivasi sehingga yang ya sedianya tinggi apa namanya putus sekolahnya kita bisa atasi walaupun masih ada kan begitu walaupun masih ada pasti ada menarik kalau terkait dengan trauma anak-anak trauma siswa itu ada kegiatan apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan ini? Nah
kalau di dinas pendidikan kan ekstrakurikuler itu kan sudah ada pramuka, PMR dan lain-lain. Itu sebetulnya bisa membantu. Di samping itu juga memang di pengungsian juga setiap saat juga pramuka kita apa namanya membuat kegiatan-kegiatan di sana bagaimana anak-anak supaya tidak jenuh gitu, tidak jenuh gitu. So, kayak permainan. Nah itulah apa namanya kenapa Ibu Bupati menyampaikan agar tidak lama anak-anak di pengungsian begitu. Itu maksudnya seperti begitu supaya anak tidak jenuh di pengungsian gitu. Coba bayangkan dari pagi sampai malam dia di pengungsian dan bersama orang-orang tua berbanyak orang gitu. Belum lagi tempatnya becek dan lain sebagainya. Nah itu kan akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Makanya Ibu Bupati betul-betul antusias. Pokoknya kasih dia masuk begitu, masuk. Nah, itulah itu. Nah, syukur kabupaten-kabupaten lain juga ngerti dengan kita gitu. Kaitan dengan kesulitan kita, beliau juga di sana dinas pendidikan memfasilitasi terkait dengan itu kan kaitan dengan dana BOS dalam ribut kemarin gitu, makanya pendanaan itu ya karena kita kemanusiaan begitu. Kabupaten lain juga sadar itu gitu. Dibagikan buku itu seperti begitu. So, lebih fleksibel ya waktu kalau pakaian kan karena bencana ini kan tidak hilang pakaiannya ya bisa diambil lagi. Itu makanya juga terjadi ya memang dampaknya itu ada yang terjadi seperti begini. Ini kan kemarin ada pemeriksaan BPK ya, pemeriksaan BPK. Nah kemudian waktu ngungsi itu kan buku-buku kan dibawa ke sana. Kemudian ya ketinggal di sana. Kemudian saat cek list kembali terkait dengan apa namanya inventaris buku dan lain sebagainya. Ya di mana ini di mana begitu. Ya orang dibawa oleh pengungsi oleh anak-anak gimana begitu. Ya karena itu ya kita so, tantangan administratif juga dirasakan juga ya. Dirasakan juga. Gitu. Makanya kemarin ada pemeriksaan khusus BPK waktu itu. Di awal ada apa namanya kaitan dengan ketenagaan. Nah, kemudian setelah mau itu kan observasi awal. Kemudian setelah observasi awal terus mau dilanjutkan kembali. Nah, terjadilah pengungsian di sana. Kemudian berkomunikasi dengan saya. Saya mau melanjutkan kaitan dengan apa namanya melanjutkan pemeriksaan pemeriksaan khusus terkait dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Oke, silakan, tetapi kami punya sekolah mungkin di beberapa sekolah itu tidak ada gurunya, tidak ada muridnya, itu sudah berada di pengungsian. Nah sudah itu terus beliaunya oh begitu ya begitu. Kalau Bapak mau tak masalah sebetulnya silakan begitu. Kami juga siap saja gitu. Nah tapi beliaunya ya tidak usah deh kalau begitu. Mohon minta apa namanya SK daripada Bupati kaitan dengan apa namanya erupsi ini levelnya berapa dan lain sebagainya. SK itu kan ada SK SK Bupati untuk menaikkan penetapan daripada bencana itu. Gitu. Apakah siaga darurat, apakah ada darurat tanggap darurat gitu. Ya. Nah dengan itu dikirimkan, ya kami tidak jadi. Itu seperti begitu. So yang penting apa? Ya ada kelengkapan administrasinya juga, ada ketentuan kebijakannya. Beliaunya juga akan agak tidak berani lah juga, karena itu kan udah ngungsi semua. Iya, nyawa kan itu. Kalau dipersulit itu nggak benar juga. Banyak memang suka dukanya di sana. Terutama kan pengungsian itu ada ya dilihat yang di sini belum di sini ya banyak sih. Iya, kurang apa? Karena titik pengungsian itu banyak sekali. Penyebarannya cukup luas. Nah syukurlah tidak berlanjut lagi. Kalau untuk selain gunung api kan udah juga bencana lain seperti ada banjir sudah kita bahas tadi. Lalu longsor ada di beberapa titik karena pegunungan. Kalau untuk wilayah yang di pesisir itu rawan tsunami nggak itu atau ada
penelitian soal itu? Sementara kalau Karangasem belum sih pernah terjadi seperti itu tsunami-nya. Karangasem. Karangasem kita punya juga bentangan pantai. Ini dari Kubu sampai ke Seraya itu. Ini bentangan ada, tapi sementara belum ada isu seperti itu. Kemarin sudah itu gempa Lombok, besar sekali gempa Lombok. Tidak sampai terjadi tsunami. So itu ya, so apa? Tapi tetap waspada di wilayah pesisir ya. Tetap ya waspada. Karena di Karangasem ini sebagian besar pesisirnya curam. Ya, so langsung apa tinggi gitu ya. Tinggi. Makanya untuk sama seperti di di Kute, di Sanur gitu untuk mandi, masih jarang gitu, sampai ke dalam. Kalau di pesisir aja ya banyak, tapi sampai ke tengah itu jarang, karena memang curam sekalian. Harusnya juga besar di situ. Kuat, ya. Antara dua. Ya mungkin apa itu dari saya Pak. Terima kasih sudah sama-sama. bersedia di mudah-mudahan sukses. Ya ini tinggal wawancara di Dinas Pertanian dan soal dampak erupsi atau kesiapan mereka terhadap letusan gunung, dampak terhadap pertanian bagaimana. Pendidikan sudah, Dinas Pariwisata sudah, sampai ke pos Gunung Agung juga sudah itu direndang. Kalau pendidikan, kita kan pendidikan kepemudaan dan olahraga. Ya, dampak Gunung Agung ini tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif. Positifnya apa, Pak? Positifnya adalah galian C terkait dengan batu, pasir, satu-satunya di Karangasem. Untuk Bali mungkin termasuk Lombok, ambil pasirnya di sini. Gitu. Yang kedua, kami juga kemarin di tahun 2019 ada pemuda pelopor. Pemuda pelopor kita kirim ya di tingkat provinsi, maju ke tingkat nasional, dan di tingkat nasional mereka memperoleh penghargaan pemuda pelopor terbaik, nomor 1 di tingkat nasional. Bikin pelopor tentang apa, Pak? Itu tadi karena peloporan terkait dengan sumber daya alam, pariwisata dan SDA, sumber daya alam. Pokoknya begini, itu mungkin kalau misalnya nanti ada waktu bisa ditemukus. Temukus itu ada Taman Edelweiss namanya. Oh iya, dekat Pura Bekasi. Iya. Taman Edelweiss. Itu pemuda-pemuda yang memprakarsa itu pemuda. Namanya Inengah Swece. Nah, itu yang maju kemarin. Swece, anaknya ya. Iya, Swece, Negah Swece. So banyak ide kreatif yang muncul setelah. Terkait dengan pengolahan lingkungannya di sana. Dari itu kan erupsi kemarin, erupsi. Kemudian abunya tebal di sana, abunya tebal. Berarti tanahnya gersang gitu. Jangankan bunga, pohon cemara saja dia beragas gitu. Nah, udah itulah diolah. Diajak masyarakatnya menanam tanaman bunga Edelweiss gitu. Sekarang sudah luar biasa di sana gitu. Sekarang udah luar biasa. Tempat selfie itu. Di situ semua. Selfie gitu. Nah, sehingga ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Memang segala sesuatunya kita harus lihat tidak melihat kaitan dengan negatifnya saja. Memang di balik itu mungkin Tuhan itu mempunyai rencana. Ini saya akan berikan begini, ini saya akan berikan begini. Begitu. Itu juga seperti begitu. Kita percaya itu. Kalau di Karangasem. Sama yang terakhir tentang informasi tentang penanggulangan hoax, kan itu banyak cerita rumor atau isu-isu yang beredar itu.
cara menanggulanginya seperti apa itu waktu apa pas gempa maupun pas apa itu? Oke. Nah, itu memang informasi-informasi itu ya pasti ada begitu. Tetapi kalau Karangasem gitu, ini kan ada apa namanya bantuan dari pemerintah kabupaten, masing-masing kepala desa itu dikasih break itu. Oh ya, HT itu. Itulah apa namanya masing-masing kepala desa itu dia apa namanya berkomunikasi antara satu dengan yang lain, itu komunikasi dengan satu dengan yang lain. Jika misalnya ada mungkin ya tidak sesuai dengan kenyataan begitu, nah, di sanalah apa namanya akan terlihat cross-check-nya. Gitu. Makanya laporan itu di break itu masing-masing desa itu sudah ya misalnya ada letusan gitu, mengarah kemana begitu. Oh di sini ada apa namanya abu yang turun begitu. Oh di sini tidak ada, di sini ada, di sini tidak ada. Hoax itu pasti akan terhindar di sana. Dan mungkin dia akan bisa masuk gitu. So lebih ke apa komunikasi radio pakai HT, pakai break-breakan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya gitu. Itu memang ampuh sekali. Ampuh ya. Ampuh sekali itu terkait dengan apa namanya? Karena kalau perbekal itu kepala desa itu pastinya real ya, pasti real gitu. Kalau ada hoax pasti akan berbunyi akan tidak terhiraukan di sana begitu, karena masing-masing sudah melaporkan gitu. Gunung Utara, Selatan, Timur ini sudah semuanya. Oke, terima kasih. Mari sama-sama. Siap. Terima kasih sudah bersidang.